Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 22. Han Han meninggalkan tempat itu cepat-cepat dan menghela napas. Ia memikirkan perbuatan wanita tadi. Salahkah kalau dia membunuh diri? Salah pulakah kalau dia menyerahkan kehormatannya kepada perwira untuk menyelamatkan putrinya? Ah, betapa malang nasibnya. Suaminya dibunuh. Putrinya juga tewas, dan dia sendiri sudah diperkosa. Harapan apa lagi dalam hidup? Memang, agaknya kematianlah jalan terbaik. Ketika Han Han mendengar bahwa yang dibunuhnya itu adalah perwira-perwira yang memimpin pasukan Manchu yang berada di dusun itu, ia terkejut dan juga marah. Kiranya di mana-mana pasukan Manchu mendatangkan malapetaka. Bukan hanya Han Han saja yang terkejut mendengar akan kematian 4 orang perwira Manchu di belakang rumah guru silat itu. Juga semua penduduk dusun itu terkejut sekali, bukan terkejut bercampur marah seperti Han Han, melainkan terkejut dan ketakutan. Mereka semua maklum apa artinya peristiwa itu, apa yang akan menjadi akibatnya. Tentu pasukan Manchu akan mengamuk, menganggap dusun itu sebagai sarang pemberontak, maka berbondonglah malam hari itu juga semua penduduk lari mengungsi. Mendengar bahwa penduduk lari mengungsi, pasukan yang kehilangan pimpinannya itu menjadi makin marah dan menganggap bahwa tentu dusun itu menjadi sarang gerombolan pemberontak. Maka mereka lalu keluar dari gedung yang dijadikan markas, mulai mengamuk dan membakari rumah-rumah yang sudah kosong, lalu melakukan pengejaran terhadap para penduduk yang mengungsi. Akan tetapi, sebelum keluar dari pintu dusun, mereka dihadang oleh Han Han yang berdiri tegak sambil bertolak pinggang menghadapi 30 orang pasukan Manchu itu. Malam itu bulan telah keluar sore-sore, dan langit tanpa mendung sehingga keadaan cukup terang. Pasukan itu heran menyaksikan ada seorang pemuda yang rambutnya riap-riapan menghadang di tengah jalan. Mereka maklum bahwa tentu pemuda itu seorang pemberontak, karena hanya para pemberontak atau para tokoh petualang Kang Ou saja yang tidak menguncir rambutnya. Menguncir rambut ke belakang merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Manchu, yaitu peraturan yang berlaku bagi rakyat bangsa Han. Di samping peraturan menguncir rambut, juga ada peraturan bahwa bangsa Han atau rakyat pedalaman tidak diperbolehkan membawa senjata tajam. Berhenti semua. Han Han membentak. Mengapa kalian hendak mengejar rakyat tak berdosa yang ketakutan dan melarikan diri mengungsi dari dusun mereka? Heh, pemberontak cilik, masih berpura-pura lagi. Pemberontak-pemberontak telah membunuh perwira-perwira Manchu, dan semua penduduk ini tentu pemberontak, termasuk engkau dan mereka semua harus dibasmi habis, bentak seorang prajurit yang berewok. Kalian ingin tahu yang membunuh mereka di belakang rumah guru silat itu? Akulah orangnya, pimpinan kalian telah melakukan perbuatan keji membunuh tuan rumah dan memperkosa ibu dan anak. Aku yang melihat hal itu tentu saja tidak tinggal diam dan turun tangan membunuh mereka. Sekarang, kalau kalian hendak membunuh rakyat yang tidak berdosa, aku pun tidak akan tinggal diam dan akan membunuh kalian semua. Wah, keparat, sombongnya. Pimpinan kami memeriksa orang-orang yang dicurigai, menghukum atau membunuh sudah menjadi haknya. Kau, pemberontak cilik sungguh berani mati. Kawan-kawan, tangkap dan seret ke kota raja. Han Han diserbu oleh puluhan orang anak buah pasukan itu. Namun Han Han sudah siap sedia dan dia sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Kedua kakinya tetap terpentang lebar, tubuhnya berdiri tegak, dan hanya kedua lengannya yang bergerak ke sekeliling tubuhnya. Setiap sambaran tombak dan golok yang bertemu dengan tangannya tentu membuat senjata-senjata itu patah atau terlempar, dan setiap kali tangannya menyambar dan mengenai tubuh seorang pengeroyok, tentu orang itu roboh dengan napas putus. Bagaikan sekumpulan nyamuk menerjang api lilin, pasukan itu menyerang untuk roboh sendiri. Bertumpuk-tumpuk mayat para pengeroyok bergelimpangan di sekeliling Han Han dan kedua lengan baju pemuda ini sudah mandi darah para pengeroyoknya. Setelah ada 20 orang prajurit roboh binasa, barulah sisanya menjadi gentar dan tanpa dikomando lagi. Karena pemimpin mereka memang tidak ada, mereka itu membalikkan tubuh dan melarikan diri melalui pintu dusun sebelah utara, berlawanan dengan arah yang ditempuh penduduk dusun yang lari mengungsi. Han Han menghela napas menyaksikan tumpukan mayat-mayat itu. Kembali hatinya dipenuhi rasa penyesalan karena kembali begitu ia turun tangan melakukan sesuatu, tentu akibatnya banyak nyawa melayang. Apakah hidupnya sudah dikutuk sehingga tindakannya selalu hanya akan menimbulkan malapetaka dan pembunuhan belaka? Ia menarik napas dan mukanya murung.
Ia sampai tidak tahu bahwa ada beberapa orang mendatangi tempat itu dan menghampiri dari jarak jauh. Ketika akhirnya ia mendengar langkah mereka dan menoleh, kiranya yang datang adalah 5 orang laki-laki setengah tua, penduduk dusun itu. Mereka berlima itu segera menjatuhkan diri berlutut dan berkatalah seorang di antara mereka. Tai Hiap telah menolong kami, menyelamatkan orang sedusun. Akan tetapi Tai Hiap telah membunuh banyak orang prajurit, bahkan membunuh 4 orang perwira. Hal ini hebat sekali, harap Tai Hiap cepat-cepat meninggalkan tempat ini sebelum barisan besar datang dan melakukan pembersihan di sini. Kalian berlima ini siapa? Kami adalah penduduk dusun ini pula, Tai Hiap. Jangan sebut aku Tai Hiap, aku hanya seorang muda yang sudah banyak membunuh orang. Mengapa kalian tidak ikut pergi mengungsi? Kami merupakan pengungsi-pengungsi yang paling akhir, yaitu laki-laki yang siap mengorbankan diri menghambat pengejaran agar anak istri kami dapat lari selamat. Akan tetapi melihat Tai Hiap menghadang, kami bersembunyi dan menonton. Tai Hiap telah menyelamatkan kami, harap Tai Hiap suka mendengar nasihat kami untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga. Tidak, kalian bantu aku menguburkan semua jenazah ini dan yang berada di belakang rumah guru silat, baru kita pergi. Bagaimana? Ada yang suka membantuku? 5 orang laki-laki itu saling pandang dengan mata heran. Pemuda ini sudah bersusah payah menolong penduduk dan melawan para tentara Manchu, berhasil membunuh, akan tetapi kini tidak lekas-lekas pergi menyelamatkan diri malah mengajak mereka untuk mengubur jenazah-jenazah itu. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak berani menolak dan tanpa banyak cakap mereka itu lalu membantu Han Han menggali lubang-lubang kuburan untuk mengubur sekian banyaknya mayat-mayat itu. Menjelang pagi barulah pekerjaan itu selesai dan Han Han segera berkata, "Sekarang harap kalian suka pergi cepat-cepat dari tempat ini. Aku akan bersembunyi dan melihat apa yang akan terjadi sebagai akibat dari kejadian ini." Setelah kelima orang itu pergi cepat-cepat dengan ketakutan kalau-kalau ada pasukan besar Manchu yang akan datang menyerbu ke situ, Han Han lalu mengambil sebuah daun pintu rumah yang terbakar, daun pintu yang lebar dan ia menggunakan telunjuknya dengan kekuatan sinkangnya mencoret-coret beberapa huruf besar yang berbunyi, "Sihan membasmi pasukan yang merampok, memperkosa dan membunuh rakyat yang tidak berdosa. Pemerintah yang baik melindungi rakyat, bukan menindas mereka." Han Han memasang papan pintu itu di tengah dusun yang kini sudah kosong, kemudian ia bersembunyi di pohon-pohon, menanti datangnya pasukan Manchu yang diduga pasti akan datang ke dusun itu. Sambil duduk di atas dahan pohon dan makan kue kering yang ia ambil dari sebuah rumah kosong, Han Han melamun dan mengenangkan semua peristiwa yang dialaminya akhir-akhir ini dengan hati merana. Hanya ada 2 hal yang berkesan sekali di hatinya. Pertama, tentu saja terculiknya Lulu oleh Ouyang Seng yang kini dicarinya dan merupakan tugas pokok dan terpenting baginya di saat itu. Kedua adalah kakek tua renta berambut panjang yang aneh, yang muncul ketika ia diancam maut di tangan setan botak dan iblis muka kuda. Mengapa dia tidak jadi dibunuh? Mengapa 2 orang itu roboh dan mengapa pula mereka lalu lari ketakutan? Apa yang telah dilakukan kakek aneh itu? Ia tidak melihat kakek itu melakukan sesuatu. Dan anehnya, ia merasa seperti pernah bertemu dengan kakek itu, hanya ia lupa lagi, entah kapan dan di mana. Tak lama kemudian tampaklah olehnya berbondong-bondong rakyat dusun melarikan diri dengan wajah ketakutan dan dari sebelah belakang para pelarian ini terdengar derap kaki kuda dan suara-suara makian. Pemberontak keparat, pembunuh-pembunuh keji. Makian-makian ini disusul dengan munculnya 2 orang penunggang kuda dan melihat pakaian mereka, tahulah Han Han bahwa mereka itu adalah 2 orang pengawal. 2 orang pengawal itu memegang gendewa dan beberapa kali mereka melepas anak-anak panah ke depan. Kiranya yang menjerit tadi adalah para pengungsi yang menjadi korban anak panah mereka itu. Han Han memandang dengan mata terbelalak dan muka merah saking marahnya. Ia melihat sendiri betapa seorang laki-laki muda dan seorang gadis yang melarikan diri roboh oleh anak panah, bahkan seorang ibu setengah tua yang menggendong bayi dan yang lewat di bawahnya, menjerit ketika sebatang anak panah menancap di punggungnya. Ibu ini roboh terguling, mendekap anaknya yang menangis. Seorang laki-laki setengah tua berteriak kaget dan ternyata dia adalah suami ibu itu. Sambil menangis bapak ini lalu menyambar tubuh anaknya yang masih kecil, kemudian melarikan diri dan terpaksa meninggalkan mayat istrinya untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya karena kalau tidak lari tentu mereka berdua menjadi korban keganasan 2 orang perwira pengawal itu pula. Han Han tak dapat mengekang kemarahannya lagi.
Ia mengeluarkan pekik mengerikan dan tubuhnya sudah melayang turun, langsung menerjang dua orang perwira pengawal yang lewat di bawahnya. Dua orang pengawal itu kaget, namun ternyata bahwa mereka pun bukan orang lemah, karena mereka dalam kegugupan diserang secara tiba-tiba itu menghantamkan busur mereka kepada Han-Han yang sudah menggerakkan ranting di tangannya. Krak-krak. Kedua buah busur dua orang pengawal itu hancur sehingga mereka terkejut sekali. Akan tetapi Han-Han sudah menggunakan kedua tangannya memukul. Dua orang lawannya cepat melempar tubuh sendiri ke belakang, meloncat dari atas punggung kuda. Bluk, krak. Dua ekor kuda tunggangan mereka meringkik keras dan roboh terguling, berkelojotan tak mampu bangun kembali karena tulang punggung mereka patah terkena pukulan kedua tangas Han-Han. Dua orang pengawal yang sudah meloncat bangun memandang dengan mata terbelalak. Keparat! Siapa kau yang membantu para pemberontak keji? Seorang di antara perwira pengawal itu sudah mencabut goloknya diikuti oleh kawannya, dan mereka memandang pemuda berambut panjang itu dengan hati gentar. Di dunia ini penuh dengan orang gila yang memaki orang lain gila, penuh dengan maling yang berteriak maling. Rakyat lari mengungsi pasti ada sebabnya dan apalagi sebabnya kalau bukan karena kekejian orang-orang macam kalian? Rakyat mengungsi mencari tempat aman, kalian mengejar dan membunuhi mereka. Sekarang kalian masih memaki mereka sebagai pemberontak keji. Sungguh menjemukan. Orang muda. Apakah engkau termasuk seorang pemberontak? Aku bukan pemberontak, akan tetapi aku menentang setiap kekejaman seperti yang kalian lakukan terhadap para pengungsi tadi. Mereka adalah orang-orang lemah yang tertindas, yang membutuhkan bantuan orang-orang yang mengaku dirinya ksatria. Haha, mereka orang-orang lemah katamu? Dengarlah orang muda. Kami adalah dua di antara para pengawal yang mengawal Giam Tai Chiang Kun bersama istrinya. Tahukah engkau bahwa hampir saja kereta Tai Chiang Kun hancur dan ada beberapa orang teman pengawal tewas oleh pengungsi-pengungsi yang kau katakan lemah itu? Mereka adalah pemberontak-pemberontak yang menyelinap di antara rakyat jelata. Tidak percaya, apakah ibu yang menggendong anak ini pun seorang pemberontak? Dua orang perwira pengawal itu kelihatan agak malu dan seorang di antara mereka menjawab, memang, kurasa bukan. Akan tetapi dalam pembersihan terhadap para pemberontak, bukanlah hal aneh kalau ada rakyat yang terkena akibatnya, karena para pemberontak bersembunyi di antara rakyat jelata. Alasan kosong. Para pemberontak berada bersama rakyat, hal itu hanya berarti bahwa rakyatlah yang memberontak? Mengapa rakyat memberontak? Karena rakyat tidak suka akan pemerintah yang menguasainya. Kenapa tidak suka? Karena pemerintahnya tidak benar. Daripada membunuhi rakyat, lebih baik membersihkan diri sendiri agar dapat disuka oleh rakyat. Wah, bicaramu seperti pemberontak pula. Sombong. Dua orang perwira itu mendengar suara roda kereta dan derap kaki kuda mendatangi, maklum bahwa rombongan panglima yang dikawalnya sudah tiba. Hal ini berarti bahwa kawan-kawan mereka sudah tiba pula, maka timbullah keberanian mereka dan serentak mereka berdua menerjang Han-Han dengan golok. Kini Han-Han sudah membuang tongkat ranting pohon tadi dan menghadapi kedua orang pengeroyok dengan tangan kosong. Ia melihat betapa gerakan mereka itu baginya lambat sekali, maka dengan tenang ia meloncat ke kiri, kemudian dari samping ia menggunakan tangan kanan menampar ke arah mereka. Tamparan yang kelihatan perlahan saja, dipandang sebelah mata oleh kedua orang perwira pengawal yang cepat memutar tubuh menggerakkan golok lagi, bukan saja menangkis tamparan lengan itu akan tetapi juga akan dilanjutkan dengan bacokan-bacokan mematikan. Tentu saja kedua orang perwira bangsa Manchu ini sama. Sekali tidak tahu bahwa tamparan itu mengandung hawa pukulan maut Fiang Xinjiang. Mereka hanya melihat golok mereka terbang dari tangan mereka, kemudian terasa hawa panas luar biasa menembus dada dan selanjutnya mereka tidak tahu apa-apa lagi karena mereka telah roboh dengan dada gosong dan tubuh tak bernyawa lagi. Robohnya kedua orang perwira ini tampak oleh rombongan pengawal yang mendahului sebuah kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Rombongan pengawal di depan kereta berjumlah 20 orang, mereka ini adalah anak buah dari 2 orang perwira tadi, maka melihat betapa 2 orang pimpinan mereka roboh di tangan seorang laki-laki muda berambut panjang yang tidak memegang senjata. Mereka menjadi marah dan membalapkan kuda ke depan sambil berteriak-teriak dan tombak serta golok mereka diacung-acungkan ke atas. Kereta itu cukup indah, ditarik 4 ekor kuda, dan dikawal ketat. Rombongan pengawal di depan tadinya berjumlah 2 losin orang dikepalai 2 orang perwira.
4 orang pengawal telah tewas di perjalanan sehingga tinggal 20 orang. Di belakang kereta juga dijaga pengawal 2 losin orang dikepalai 2 orang perwira. Melihat adanya gangguan di depan, kereta dihentikan dan 2 losin pengawal di belakang telah mengurung kereta dan melindunginya, tidak membantu 20 orang pengawal depan yang menerjang Han. Juga 2 orang pengendara kereta tidak turun dari tempatnya dan karena tempat duduk mereka itu tinggi, mereka dapat menyaksikan pertandingan di sebelah depan. Mata kedua pengendara itu melotot dan wajah mereka pucat penuh keheranan dan kengerian. Mereka melihat bahwa yang menghadang jalan hanyalah seorang pemuda rambut panjang yang tidak memegang senjata, dan yang kini dikeroyok oleh 20 orang pengawal itu. 2 orang pengendara ini tadinya sudah merasa yakin bahwa kembali mereka akan melihat seorang pemberontak dicincang hancur tubuhnya oleh para pengawal yang kuat itu. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi di depan itu jauh berlawanan dengan apa yang mereka duga. Pemuda itu dengan sikap tenang sekali hanya menggerakkan kedua tangan mendorong ke kanan-kiri, dan para pengawal yang mengeroyoknya seperti semut mengeroyok jangkrik itu roboh bergulingan tak dapat bangkit kembali. 2 orang pengendara itu melihat jelas dari tempat duduk mereka yang tinggi betapa ada tombak yang menusuk punggung pemuda rambut panjang itu, ada pula golok yang membacok pundak dan leher. Akan tetapi, tombak itu patah-patah dan golok itu rompal, terlepas dari tangan pemegangnya. Kemudian sekali tangan pemuda itu berkelebat ke belakang, agaknya tidak menyentuh kulit para pengawal, namun mereka yang gagal menyerang ini roboh pula tak dapat bangun. Juga para pengawal yang menjaga kereta di sebelah belakang memandang peristiwa yang terjadi di depan dengan mata terbelalak. Jendela kereta terbuka, sebuah kepala yang besar dan muka yang penuh brewok, muka yang gagah perkasa, muka si panglima yang berada di dalam kereta, muncul dan bertanya kepada 2 orang perwira pimpinan pengawal belakang mengapa kereta lama berhenti di situ. Ada gangguan pemberontak, Tai Chiang Kun. Perwira-perwira itu melaporkan. Banyak? Sang panglima brewok bertanya tak acuh, memandang rendah karena dia sudah biasa mengalami gangguan para pemberontak. Hanya seorang saja, Tai Chiang Kun. Kalau hanya seorang saja mengapa begitu lama? Panglima itu membentak tak sabar. Suara si perwira yang melapor kini agak gemetar. Dia lihai bukan main, Tai Chiang Kun. Wah, seluruh pasukan pengawal depan hampir semua roboh di tangannya. Kagetlah panglima itu. Rombonganmu jangan meninggalkan kereta, katanya sambil menutupkan jendela dari dalam. Ada terjadi apakah? Seorang wanita cantik yang duduk dalam kereta di depan panglima itu, sambil memangku seorang anak perempuan yang mungil, bertanya. Wanita ini berusia kurang lebih 26 tahun dan dia adalah istri panglima itu. Ah, hanya gangguan seorang pemberontak, kata Panglima Giamcu dengan suara tenang. Jangan khawatir, istriku. Kau tenang-tenanglah di sini, para pengawal sudah menjaga kita. Pula, kalau perlu, aku sendiri akan turun tangan membunuhnya. Panglima Giamcu meraba gagang pedangnya. Istrinya menggerakkan tangan menyentuh lengannya. Jangan. Sudah berkali-kali kuminta kepadamu agar engkau jangan membunuh orang. Kalau hal itu perlu sekali dilakukan, biarlah para pengawal yang melakukannya. Panglima itu tertawa, lalu membungkuk dan mencium pipi istrinya, kemudian berkata. Tentu. Tentu. Apa kau kira aku suka menjadi algojo setelah memiliki istri seorang dewi seperti engkau ini? Akan tetapi biarpun mulutnya berkata demikian, hati panglima ini mulai merasa tidak enak dan dia lalu mengungkapkan tirai di jendela depan kereta dan mengintai ke depan. Dapat dibayangkan betapa terkejut hatinya ketika melihat bahwa 20 orang pengawal dan 2 orang perwira yang memimpin pengawal pasukan depan telah roboh semua, kuda-kuda tunggangan mereka lari cerai-berai dan kini ia melihat seorang laki-laki muda yang rambutnya riap-riapan berpakaian putih sederhana, berwajah beringas dan bermata menyeramkan, melangkah perlahan menghampiri kereta yang terjaga oleh 2 losin pengawal, 2 orang perwira dan 2 orang pengendara kereta. Han memang sudah marah sekali, ketika ia dikeroyok 20 orang pengawal tadi, kemarahannya memuncak. Hujan senjata ke arah tubuhnya tidak ia pedulikan karena ia sudah mengerahkan sinkang melindungi tubuh dan pada saat para pengeroyok menerjangnya, ia menggunakan kedua tangannya memukul ke kanan kiri ke depan belakang menggunakan Swat Im Sin Chiang. Setiap orang pengawal yang terkena hawa pukulan ini tentu roboh dengan darah membeku dan jantung mereka berhenti bekerja seketika. Tentu saja yang jatuh terus mati tak dapat hidup kembali.
Setelah semua pengeroyoknya roboh, Han Han memandang ke arah kereta yang terjaga oleh sepasukan pengawal lain. Pakaiannya robek di sana-sini terkena senjata tajam, dan dia melangkah maju menghampiri kereta. Para pengawal hanyalah anak buah, hanya alat, pikirnya. Yang duduk di kereta itu adalah pembesarnya dan dialah biang keladinya yang harus ditumpas, pikirnya. Sejenak sunyi sekali ketika pemuda itu dengan langkah satu-satu dan lambat-lambat menghampiri kereta. Setelah dekat, meledaklah suara teriakan-teriakan para pengawal mengeroyok Han Han, didahului oleh dua orang perwira. Kini rombongan pengawal ini mengeroyok Han Han setelah meloncat turun dari atas kuda dan segera terdengar suara hiruk-pikuk. Suara teriakan marah bercampur aduk dengan suara senjata patah dan jatuh ke atas tanah. Disusul pula jerit-jerit mengerikan ketika Han Han mulai dengan amukannya. Giam Hujin, Nyonya Giam, mendekap puterinya dan mukanya menjadi pucat mendengar suara hiruk-pikuk di luar kereta. Giam Chiangkun kembali mengintai dan Panglima tinggi besar berewokan ini mengeluarkan suara menggeram marah ketika menyaksikan betapa dua orang perwira pengawal itu sudah tewas pula, dan kini orang muda yang aneh itu sudah merobohkan para pengawal dengan setiap gerakan tangan seperti orang membabat rumput saja. Si keparat. Giam Chiangkun mencabut pedangnya dan hendak keluar dari kereta. Akan tetapi istrinya memegang lengannya dan menariknya kembali. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Istriku. Pemberontak itu lihai, para pengawal bukan lawannya. Aku sendiri yang harus melawannya. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Aku takut. Giam Hujin menahan dan anaknya mulai menangis. Giam Chiangkun duduk kembali, menghela napas dan memangku pedangnya. Baiklah, aku menjaga di sini dan kalau dia berani masuk, ku penggal lehernya. Suara hiruk-pikuk di luar makin gaduh dan tubuh Giam Hujin menggigil. Giam Chiangkun diam-diam juga merasa gelisah sekali, apalagi ketika ia mendengar jerit-jerit kematian para anak buahnya. Ia mengintai dan alangkah kagetnya ketika pemuda itu telah mengamuk dekat kereta dan para pengawal yang mengeroyoknya hanya tinggal 6 orang lagi. Mereka itu pun mengeroyok dari jarak jauh, menggunakan senjata tombak yang panjang. Seperti 6 orang pemburu yang menyerang seekor harimau dengan takut-takut terpaksa dan hanya menakut-nakuti dengan ujung tombak saja. Han Han yang melihat tidak ada lagi pengeroyok yang mendesaknya, segera meloncat ke dekat kereta. Ia menggerakkan tangan mencengkeram daun pintu dan merenggut. Braak! Daun pintu itu terlepas dan pecah-pecah. Pada saat itulah Giam Chiangkun menerjang keluar dengan loncatan dan dengan tusukan pedangnya ke arah dada Han Han. Han Han yang mendengar bersuitnya angin tusukan pedang, maklum bahwa orang yang menyerangnya memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi, maka ia cepat menggeser kaki ke kiri, tangannya menyampok pedang itu dan kakinya menendang. Bruk! Tubuh Giam Chiangkun yang tinggi besar itu terlempar sampai 4 meter jauhnya. Pada saat Han Han hendak mengejar, dari atas melompat 2 orang pengendara dengan golok di tangan. Han Han menyambut mereka dengan kedua tangannya, tidak mempedulikan 2 batang golok yang membacok leher dan pundak. Tangannya berhasil mencengkeram baju mereka dan sekali kedua tangannya bergerak, terdengar suara keras dan pecahlah 2 buah kepala yang diadukannya itu, darah muncrat bersama otak. Han Han menghampiri panglima yang ditendangnya tadi. Giam Chiangkun bertubuh kuat dan ia sudah bangun kembali dengan pedang di tangan. Ketika Han Han melihat wajah Giam Chiangkun, terlepaslah pekik melengking dari mulutnya seperti teriakan seekor beruang marah, dan ia melangkah lagi sambil berkata, Engkaukah ini? Si keparat jahanam. Kebetulan sekali, ku beset kulitmu. Ku minum darahmu. Suara Han Han perlahan dan mendesis, wajahnya beringas seperti bukan wajah manusia. Dia mengenal perwira brewok yang dahulu memperkosa encinya. Giam Chiangkun merasa ngeri melihat wajah Han Han yang sama sekali tidak dikenalnya. Ia berteriak, "Serang!" Dan 6 orang sisa pengawal itu dengan nekat menerjang maju, menggunakan tombak mereka yang datang seperti hujan ditusukkan ke arah tubuh Han Han. Han Han yang menemukan musuh besarnya, sudah menjadi marah sekali. Ia menggereng, membiarkan tombak-tombak itu menusuknya, kedua tangannya bergerak, yang kanan memukul dengan ilmu sakti Fiang Xinjiang, yang kiri menggunakan Swat Im Xinjiang dan 6 orang pengawal itu roboh, yang 3 orang hangus seluruh tubuh mereka, yang 3 orang lagi kaku membeku, keenamnya tewas di saat itu juga. Kau! Iblis bewok! Tibalah saatnya aku membalas dendam. Hahaha.
Baru sekali ini selama hidupnya Han Han tertawa seperti itu, suara ketawa yang tidak sewajarnya, seperti bukan suaranya sendiri, seperti ketawa di luar kehendaknya dan memang suara ketawa ini terdorong oleh nafsu dendam yang menyesak di hati. Giam Chiang Kun merasa bulu tengkuknya berdiri, akan tetapi dia sudah menerjang maju lagi dengan pedangnya, membacok ke arah kepala pemuda yang menyeramkan itu. Siut! Plakrek! Pedang yang kena ditampar tangan Han Han itu patah menjadi dua. Giam Chiang Kun kini melempar gagang pedangnya, memandang pemuda itu dengan mata terbelalak, dan otomatis kakinya mundur-mundur ke arah kereta. Han Han masih tertawa-tawa dan melangkah maju. Rebahlah, bentaknya dan tangannya melakukan gerakan mendorong. Biarpun Giam Chiang Kun sudah mengerahkan tenaganya bertahan, namun tetap saja tubuhnya terjengkang oleh hawa dorongan yang luar biasa kuatnya. Ia jatuh terlentang dan pemuda itu melangkah maju perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar jerit dari dalam kereta dan Giam Hu Jin sudah turun dari kereta memondong puterinya yang menangis keras sejak tadi. Jangan bunuh dia. Ah, jangan bunuh suamiku. Mohon Tayyab Sudi mengampuni nyawa suamiku. Han Han tertegun memandang wanita memondong anak yang berlutut di depan kakinya. Kemarahannya tak mungkin dapat dihapus oleh ratap tangis seorang wanita yang tidak dikenalnya. Dia jahat, aku harus membunuhnya. Ia menjawab, suaranya dingin. Ah! Ampunkan dia. Ampunkan kami. Tai Hiap, ampunkan suamiku. Wanita itu meratap-ratap sambil berlutut, kemudian menangis dan seolah-olah menciumi ujung kaki Han Han. Tergeraklah hati Han Han dan ia menjadi marah kepada wanita ini yang telah menimbulkan keraguan di hatinya. Dia harus membunuh perwira brewok ini. Apapun yang terjadi, dia harus membunuhnya. Si brewok ini telah memperkosa encinya, memperkosanya di depan matanya. Dialah orang kedua di antara 7 orang perwira Manchu yang harus dibunuhnya. Harus, yang pertama adalah perwira muka kuning yang telah memperkosa dan membunuh ibunya, yang kedua perwira ini yang memperkosa encinya, kemudian yang 5 orang lainnya, mereka yang telah menghina keluarganya, harus dia balas dan tumpas semua. Dia orang busuk, kau tahu? Han Han tiba-tiba membungkuk, memegang kedua pundak Nyonya Giam dan menariknya berdiri agar mereka dapat bertemu pandang. Dia manusia berhati iblis, dia telah memperkosa. Tiba-tiba Han Han berhenti bicara, matanya terbelalak dan lehernya seperti dicekik rasanya. Mereka berpandangan, seorang wanita cantik dan pemuda perkasa itu, yang hampir sama bentuk mukanya, keduanya terbelalak dan Nyonya Giam seolah-olah tidak percaya kepada pandang matanya sendiri, berkedip-kedip. Mukanya pucat, matanya terbelalak, tangisnya terhenti seketika. Han Han. Leng Cici. Nyonya Giam itu memang encinya, si Leng, gadis yang dahulu diperkosa kemudian dilarikan oleh perwira brewok yang bukan lain adalah Giam Chu yang kini telah menjadi panglima. Si Leng terkulai lemas, roboh pingsan di dalam pelukan adiknya. Han Han juga lemas seketika. Getaran-getaran yang menguasai dirinya, yang membuat ia buas dan haus darah, seketika lenyap, meninggalkan tubuhnya yang terasa lemas dan lelah sekali. Ia duduk di atas sebuah akar menonjol, memangku encinya yang masih pingsan, memandang jauh ke depan dengan pandangan kosong. Ia tidak mendengar dan tidak melihat betapa anak perempuan kecil itu memeluki ibunya dan memanggil-manggil. Ibu! Ibu! Ibu, sambil menangis. Dia tidak sadar pula bahwa kini Giam Chu merangkak dan berlutut di depannya, sambil berusaha mendiamkan puterinya. Sampai lama Han Han termangu dan melamun. Memangku tubuh encinya yang pingsan membuat ia teringat akan segala hal ketika ia masih kecil. Bagaikan tampak di depan matanya segala peristiwa di waktu ia masih kecil dan hampir ia tidak percaya bahwa encinya yang tadinya disangka mati itu kini berpakaian mewah dan indah, disebut ibu oleh seorang anak perempuan, dan agaknya menjadi istri dari si brewok yang akan dibunuhnya tadi. Si Leng sadar dari pingsannya dan ia merasa seperti dalam mimpi ketika mendapatkan dirinya di pangku seorang pemuda tampan berambut riap-riapan. Han Han, pemuda ini adalah Han Han, adiknya. Ia melihat Kui Hong, puterinya masih menangis dan suaminya berlutut di depan Han Han. Han Han. Ia berseru dan merangkul adiknya. Han Han, engkau tidak boleh membunuh suamiku. Dia iparmu, Han Han, engkau ampunkanlah dia, katanya sambil berlutut pula di samping suaminya. Tai Hiap, saya mengaku berdosa, akan tetapi demi encimu dan keponakanmu ini, saya mohon ampun, terdengar pula suara Giam Chu yang besar.
Han Han menjadi bingung, akhirnya menarik napas panjang dan berkata, suaranya dingin dan sakit hatinya masih belum dapat ia hilangkan sama sekali. Encileng, apakah yang telah terjadi? Kenapa engkau malah mintakan ampun kepadaku untuk orang ini? Han Han adikku, dengarlah penuturanku. Sileng lalu menceritakan pengalamannya semenjak dia dibawa pergi oleh Giamcu. Mula-mula memang ia merasa sakit hati dan benci kepada Giamcu yang memperkosanya. Berkali-kali ia hendak membunuh diri, akan tetapi digagalkan selalu oleh Giamcu yang menjaganya dan ternyata bahwa perwira itu jatuh cinta kepada gadis ini. Dengan penuh kasih sayang Giamcu membujuk, bahkan tidak lagi ia memperkosa gadis itu, diperlakukan dengan sikap halus dan dihujani kemewahan. Mula-mula Sileng tidak mempedulikan sikap baik perwira itu, ia terlalu benci kepadanya dan lebih baik mati daripada menjadi istrinya. Akan tetapi, Giamcu membujuk, bahkan mengenyahkan semua selirnya. Kemudian, setelah Sileng mendapatkan dirinya dalam keadaan mengandung akibat perkosaan itu, ia menyerah. Dan ternyata bahwa dia amat mencintaku, Han Han. Mencinta sungguh-sungguh dan sampai sekarang pun terbukti cintanya kepadaku. Setelah dia naik pangkat terus sampai menjadi panglima, dia tetap mencintaku, tidak mempunyai istri lain dan akhirnya aku pun mencintanya sebagai suamiku yang baik. Sileng terisak, kemudian melanjutkan ceritanya, kandunganku yang pertama gugur dan hal itu malah menggirangkan hati kami karena kalau anak itu terlahir, tentu hanya akan menimbulkan kenangan pahit dari peristiwa jahanam yang terjadi di rumah kita dahulu. Kemudian aku mengandung lagi dan terlahirlah keponakanmu ini, Kui Hong. Dia anak kami yang syah, yang lahir dari cinta kasih antara kami. Han Han, setelah engkau mendengar penuturanku, maukah engkau mengampuni suamiku? Han Han meragu. Akan tetapi dia dan kawan-kawannya terlampau jahat, Enci. Lupakah engkau akan keadaan keluarga kita yang terbasmi habis? Han Han, kalau engkau tidak bisa mengampuninya dan memaksa hendak membunuhnya, terserah. Akan tetapi engkau harus membunuh aku dan keponakanmu ini lebih dulu. Sileng memondong anaknya dan menghadapi Han Han dengan sinar mata menantang. Han Han terbelalak memandang encinya dan melihat bahwa ucapan dan tantangannya itu berhasil. Sileng lalu memegang tangan Han Han dan berkata, jangan menilai orang lain secara sepintas lalu, adikku. Apakah engkau tidak tahu bahwa kita pun bukan keturunan orang baik-baik? Kakek kita 1000 kali lebih ganas dan jahat daripada suamiku. Dia ini hanya menjadi buas karena tugasnya yang diharuskan membasmi musuh. Sebaliknya kakek kita. Orang sedunia mengutuknya. Apa? Apa maksudmu, Enci? Oh, engkau tidak tahu, Han Han. Apakah dahulu, ayah atau ibu tidak pernah bercerita tentang kakek kita yang bernama Si Hoat? Han Han menelan ludah ketika mengangguk. Teringat ia betapa setan botak pernah mentertawakan kakeknya. Kalau setan botak mengenal kakeknya, tentulah kakeknya bukan sembarang orang. Kakek kita itu adalah seorang Jai Huasian, dewa pemetik bunga, yang terkenal di seluruh dunia Kang Ou karena jahatnya. Pekerjaannya hanyalah mengganggu anak istri orang, entah telah mencemarkan berapa ribu orang wanita di dunia ini. Dan lebih banyak pula yang telah dibunuhnya. Nah, kau dengar sekarang. Apa yang dialami ibu dan aku sendiri, boleh dikatakan hukum karma sebagai pembalasan atas dosa-dosa kongkong kita itu. Nasibku masih baik. Biarpun aku diperkosa, akan tetapi ternyata kemudian bahwa yang memperkosaku menjadi suamiku yang mencinta dan kucinta, menjadi ayah putriku. Nasibku masih jauh lebih baik daripada nasib ribuan orang wanita yang menjadi korban kakek kita. Han Han mendengarkan dengan mata terbelalak. Ah, benarkah itu, Len Cici? Kalau begitu, kakek kita itu memiliki kepandaian yang luar biasa. Tentu saja, dia ditakuti oleh seluruh tokoh di dunia pada zamannya. Kalau begitu, mengapa ayah kita begitu lemah? Ayah kita bukanlah anaknya yang sah, melainkan anak yang terlahir dari seorang di antara wanita-wanita yang diperkosanya. Han Han menutupi mukanya. Hukum karma. Kedosaan kakeknya mengakibatkan hancurnya keluarga ayahnya? Sudahlah, adikku. Keturunan ayah tinggal kita berdua, marilah engkau ikut bersamaku, adikku. Kakak iparmu ini amat mencintaku, dia seorang yang baik. Kalau dia melakukan hal yang mengerikan terhadap keluarga ayah, hal itu adalah tidak mengherankan karena hal-hal semacam itu selalu terjadi dalam perang. Engkau telah membunuhi semua pengawal kami? Mengapa, adikku?
Han Han mengangkat muka, memandang kepada Cihunya, kakak iparnya, yang masih menundukkan muka. Mengapa? Tanya saja kepada suamimu ini, Leng Cici, para pengawal itu membunuh-bunuhi rakyat yang tidak berdosa. Tentu saja aku tidak mau mendiamkannya saja melihat penyembelihan orang-orang tak berdosa, melihat para pengawal itu seperti serigala-serigala buas berburu manusia. Kau anggap begitukah, Han Han? Lihatlah ini. Si Leng menyingkap bajunya dan memperlihatkan pundaknya yang terluka, luka baru. Mengapa pundakmu, Cici? Akibat serangan mendadak dari orang-orang tak berdosa itu, mereka pura-pura menjadi rakyat jelata, menonton kereta pembesar lewat. Tiba-tiba menyerang dengan senjata rahasia, mengenai pundakku dan hampir membunuh keponakanmu kalau saja tidak cepat ditangkis Cihumu. Masih banyak hal terjadi, Han Han. Hal-hal mengerikan yang dilakukan oleh rakyat tak berdosa itu. Pembunuhan-pembunuhan mengerikan terhadap orang-orang yang bekerja kepada pemerintah baru. Akan tetapi semua itu sudah wajar terjadi dalam perang. Han Han termenung dan terbayanglah wajah Lulu. Adik angkatnya itu pun putri seorang Manchu yang terbasmi sekeluarganya oleh rakyat, oleh Lau Pangcu dan teman-teman yang menyebut diri mereka kaum pejuang. Bahkan oleh mereka yang menganggap diri sendiri orang-orang gagah itu, Lulu disuruh berpakaian seperti gembel dan dibiarkan hidup seorang diri. Apakah dosa Lulu? Berdosakah kalau dia kebetulan oleh Tian dilahirkan sebagai anak keluarga Manchu? Salahkah sekarang kalau cicinya mencinta pembesar Manchu yang memperkosanya? Ia menjadi bingung memikirkan hal ini, lebih bingung lagi mendengar keterangan cicinya bahwa kakeknya, ayah dari ayahnya, adalah seorang pentolan kaum pemerkosa wanita sehingga berjuluk Dewa Pemetik Bunga. Tiba-tiba Han Han berseru. Awas! Tubuhnya bergerak mendorong cicinya ke samping dan 4 buah senjata pia runtuh ke bawah. Giam Chiang Kun kaget sekali, cepat merangkul istri dan anaknya, berlindung di dekat kereta, di belakang Han Han yang sudah berdiri tegak memandang ke depan. Pembesar Manchu keparat, bersiaplah untuk mampus, terdengar seruan nyaring sekali sehingga Han Han diam-diam terkejut. Yang datang adalah seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Buktinya, dari jauh sudah dapat menyambit Piao yang ketika ia sampok tadi membayangkan tenaga besar, dan sebelum tampak orangnya sudah terdengar suaranya yang nyaring. Tak lama kemudian muncullah 3 orang muda yang gerakannya tangkas dan gesit, berloncatan dengan gerakan ringan sekali membayangkan ginkang yang tinggi tingkatnya. Mereka itu adalah 2 orang gadis dan seorang pemuda. 2 orang gadis yang amat cantik dan seorang pemuda yang tampan. Usia mereka sebaya dengan Han Han, dan pakaian mereka, dapat diduga bahwa mereka adalah orang muda dunia Kang Ou. Han Han memandang mereka dengan sinar mata penuh selidik. Jantungnya berdebar dan ia mengingat-ingat karena merasa yakin bahwa dia mengenal 3 orang muda yang perkasa ini. 3 orang itu melihat seorang pemuda berpakaian putih robek-robek dan berambut panjang riap-riapan berdiri tegak melindungi pembesar Manchu dan anak istrinya segera meloncat ke depan Han Han, memandang dengan penuh kemarahan dan penuh selidik pula. Sute. Tiba-tiba seorang di antara 2 gadis itu, yang cantik dan berpakaian kuning yang memiliki mata bening dan sikap jujur, berseru dan melangkah maju. Benar, engkau Han Han. Engkau Han Sute. Han Han tersenyum. Tentu saja. Mengapa ia hampir melupakan mereka ini, terutama sekali gadis berpakaian kuning ini? Mereka ini adalah sahabat-sahabatnya dahulu, bukan hanya sahabat, malah suci-sucinya dan suhengnya, karena dia bersama mereka inilah yang dipilih oleh Toat Beng Chiu Xianli sebagai murid. Gadis manis berpakaian kuning ini siapa lagi kalau bukan Kim Chu. Dan gadis kedua yang pendiam dan bermata tajam berwajah serius itu adalah Po Achiok Lin, sedangkan pemuda tampan itu adalah Gulai Kuan. Wah, kiranya kedua suci dan suheng dari Inkoksan. Ia menatap wajah Kim Chu dan sampai agak lama mereka saling bertemu pandang. Betapa cantiknya Kim Chu sekarang, pikir Han Han dengan pandang mata mesra. Di antara semua murid Mabin Lomo tentu saja Kim Chu merupakan murid yang paling dekat dengannya. Bahkan, takkan pernah ia dapat melupakan kebaikan Kim Chu pada pertemuan terakhir mereka, Kim Chu yang semestinya menangkapnya, bahkan membebaskannya, dan membiarkannya pergi bersama Lulu, bahkan memberi pakaian dan sepatu kepada Lulu. Kim Chu suci, bagaimanakah keadaanmu selama ini? Kuharap engkau baik-baik saja, dan sampai kini aku belum pernah melupakan budi kebaikanmu. Tiba-tiba kedua pipi gadis itu menjadi merah sekali dan terpaksa ia menundukkan mukanya.
Untuk melenyapkan rasa jengah bahwa kenyataannya Han Han hanya memperhatikan dia seorang, Kim Chu segera bertanya. Sute, kenapa kau berada di sini? Dan siapakah yang membunuhi banyak pengawal anjing-anjing Manchu itu? Kim Chu menudingkan telunjuknya yang kecil runcing ke arah mayat yang berserakan. Akulah yang membunuh mereka, kata Han Han perlahan penuh keraguan akan benar tidaknya semua yang telah ia lakukan. Ia teringat akan wejangan kakek di Xiaolimsi itu dan kini ia kembali telah menyebabkan kematian banyak sekali manusia, sampai puluhan banyaknya. Puluhan orang manusia yang sama sekali tidak dikenalnya dan yang ia sungguh tidak tahu untuk apa ia bunuh. Engkau. Seruan ini terdengar dari mulut tiga orang muda perkasa itu dan mata Kim Chu yang bening terbelalak memandang wajah Han Han. Seruan yang disertai perasaan tidak percaya. Mereka sudah seringkali bentrok dengan para pengawal dan andai kata mereka bertiga dikeroyok oleh 40 lebih orang pengawal itu, tentu saja mereka akan mampu membunuh mereka semua. Akan tetapi Han Han? Seorang diri pula? Betapa mungkin dapat dipercaya? Han Sute, kalau engkau yang telah membunuh semua pengawalnya, mengapa tidak lekas membunuh pembesar Manchu ini? Tanya Po Achioklin, mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik. Bahkan engkau tadi telah menangkis piau-piau yang kulepaskan, kata pula Gulai Kuan. Apa artinya semua ini? Sedangkan Kim Chu tidak bertanya sesuatu, hanya memandang penuh kekhawatiran kepada pemuda yang sejak dahulu amat disukanya dan amat dikaguminya itu. Ia sudah mengenal watak Han Han yang aneh. Dahulu saja sudah mengambil seorang gadis Manchu sebagai adik, siapa tahu setelah kini dewasa, apa saja yang akan dilakukannya. Han Han menarik napas panjang lalu mengangguk perlahan. Sesungguhnya, akulah yang membunuh para pengawal itu dan aku pula yang menangkis sambaran piau yang kau lepaskan tadi. Han Han, engkau tentu melakukan tangkisan piau karena salah paham, mengira kami menyerangmu. Dan tadi Gu Suheng juga salah sangka, dari jauh tidak mengenalmu maka mengirim serangan langsung. Han Han menggelengkan kepala dan berkata, tidak demikian, Kim Chu Suci. Aku memang menangkis piau-piau itu untuk melindungi keluarga ini. Apa? Kembali seruan ini keluar dari tiga mulut dengan berbareng. Kalau mereka melihat Han Han menjadi pelindung pembesar Manchu, hal ini tidak akan mengherankan hati mereka. Akan tetapi setelah mendengar bahwa Han Han membunuh sekian banyaknya pengawal Manchu, mayat-mayat mereka pun masih belum dingin benar, bagaimana sekarang orang aneh ini malah melindungi pembesar Manchu yang dikawal oleh para pengawal yang dibunuhnya? Sungguh membingungkan. Han Sute, minggirlah dan biarkan aku membunuh anjing Manchu ini bersama anak istrinya. Gulai Kuan membentak tidak sabar lagi. Akan tetapi Han Han tetap berdiri tegak menghadang. Tidak boleh, Gu Suheng. Kalian tidak boleh membunuh mereka. Han Han. Mengapa begini? Engkau sudah membunuhi pengawalnya, mengapa melindungi mereka ini? Kim Chu bertanya dengan suara kecewa dan penasaran. Karena dia adalah ciciku dan anaknya adalah keponakanku, jawab Han Han tegas. Kalau begitu minggirlah dan biarkan kami membunuh si pembesar anjing. Po Achioklin berseru. Tidak boleh. Dia itu adalah cihuku, terpaksa aku harus melindunginya demi kebahagiaan cici dan keponakanku. Han Han. Kim Chu berkata mendahului Sumoy dan Suhengnya. Kalau engkau masih keluarga pembesar ini, mengapa kau membunuhi para pengawalnya? Han Han menghela napas panjang, kemudian menjawab. Karena kulihat mereka membunuh para pengungsi. Nah, itu bagus sekali. Kim Chu berkata girang. Engkau menyaksikan sendiri betapa jahatnya penjajah Manchu, Han Han. Mereka membunuhi rakyat jelata, mereka membasmi keluargamu, bukan? Juga keluargaku, keluarga Sumoy dan Suheng ini. Mereka itu jahat, patut dibasmi dari tanah air kita. Minggirlah dan biarkan aku membunuh pembesar ini. Biar dia cihumu, akan tetapi dia ini anjing Manchu. Tentu saja kami tidak akan mengganggu cici dan keponakanmu. Benar apa yang dikatakan Kim Sumoy, Han Han. Minggirlah. Engkau pun musuh bangsa Manchu. Mereka itu sudah terlampau banyak membunuh rakyat yang tidak berdosa, telah menginjak-injak tanah air dan rakyat kita. Jangan sampai seorang pemuda seperti engkau menjadi seorang pengkhianat dan penjilat anjing Manchu. Mata Han Han berkilat ketika ia menentang pandang mata Gulai Kuan. Aku bukan sute kalian dan hanya mengingat akan perhubungan di antara kita dahulu, terutama sekali mengingat akan budi kebaikan Nona Kim Chu, maka aku melayani kalian bicara.
Bolehkah aku bertanya, sudah banyak pulakah kalian membasmi orang-orang Manchu termasuk mereka yang mau bekerja sama dengan pemerintah Manchu? Tiga orang ini mengira bahwa setelah membunuhi puluhan orang pengawal itu, Han Han lalu menjadi sombong. Haha, sungguh pertanyaan lucu, jawab Gulai Kuan. Tentu saja sudah banyak, sedikitnya 100 orang telah tewas di tanganku ini. Demikian pula dengan Nona Kim Chu dan Nona Poa Chiok Lin. Han Han melanjutkan pertanyaannya. Dua orang gadis itu mengangguk, pandang mata Kim Chu makin bingung dan khawatir. Ia merasa tidak senang kalau harus bermusuh dengan Han Han. Han Han tersenyum, senyum yang mengandung penuh arti. Mungkin Cihuku ini sudah banyak membunuh orang. Akan tetapi aku pun sudah banyak membunuh orang dan kalian bertiga sudah mengaku telah membunuh ratusan orang, entah siapa yang lebih jahat di antara kita pembunuh-pembunuh ini dan aku sangsi apakah ada yang baik di antara kita. Sejenak tiga orang muda itu bingung mendengar ucapan itu. Akan tetapi, yang kami bunuh adalah orang-orang Manchu yang jahat sedangkan yang dibunuh orang-orang Manchu adalah rakyat yang tidak berdosa, bantah Gulai Kuan penasaran. Gulai Kuan, aku hendak melihat mana ada orang yang tidak berdosa. Han Han menarik napas panjang, teringat akan cerita cicinya tentang kakeknya, yang menjadi pemerkosa wanita nomor 1 di dunia. Han Han, tak usah banyak cakap, mau tidak engkau minggir dan membiarkan aku membunuh anjing Manchu itu? Han Han menggeleng kepala. Engkau mau menjadi pengkhianat? Bentak Poa Chiok Lin yang seperti suhengnya amat membenci orang-orang Manchu dan sudah bersumpah hendak membunuh semua orang Manchu untuk membalas dendam keluarganya yang habis terbasmi orang Manchu. Terserah bagaimana penilaian kalian. Aku tetap tidak membiarkan kalian membunuh Cihuku dan keluarganya. Sebaiknya kalian pergi saja. Wah, agaknya engkau memiliki sedikit kepandaian dan menjadi sombong, bentak Gulai Kuan. Minggirlah. Atau terpaksa aku akan merobohkanmu lebih dulu. Han Han, minggirlah. Mengapa engkau berkeras? Kim Chu berkata, suaranya setengah memohon. Akan tetapi Han Han memandang gadis itu dan berkata, menyesal sekali, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu, Kim Chu. Kalau begitu mampuslah. Gulai Kuan menerjang maju, mengirim pukulan keras sekali ke dada Han Han. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Gulai Kuan ini merupakan seorang di antara 4 murid yang diambil Toat Beng Chiu Xianli sebagai murid, dioper dari tangan Mahabin Lomo, di samping Han Han, Kim Chu dan Poa Chiok Lin. Murid-murid Mahabin Lomo sudah hebat, menerima pelajaran ilmu kesaktian Swat Im Sin Chiang. Akan tetapi sebagai murid Toat Beng Chiu Xianli, tentu saja tingkat kepandaian 3 orang itu lebih hebat daripada murid-murid Mahabin Lomo. Mereka juga telah menguasai Swat Im Sin Chiang, akan tetapi ilmu yang mereka kuasai baru setengahnya ini seperti yang hanya dapat dicapai oleh semua murid Mahabin Lomo, telah diperhebat oleh pelajaran yang mereka terima dari Toat Beng Chiu Xianli. Dari nenek ini mereka menerima ilmu silat tinggi, juga telah menguasai ilmu pukulan yang disebut Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa, yang telah digabung dengan Swat Im Sin Chiang sehingga pukulan yang didasari tenaga sinkang dingin itu kini mengandung racun yang mematikan. Bersambung ke bab 23. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.